alias Ima dan langsung memukul seluruh tubuh korban Esko Pascarelli hingga korban Esko Pascarelli terjatuh di lantai. Setelah itu saat Rizka Sintiani langsung menginjak rumah tim menendang pinggang sebelah kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban Esko Pascarelli. Rizka Sintiani mengambil sebuah bukit di atas rak penyimpanan alat sekolah di kamar, lalu menusuk kaki kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting dan mengenai pada bagian telapak kaki kiri korban Esko Pascarelli. Pada saat itu korban Esko Pascarelli mencoba menangkis serangan dari saksi Rizka Sintiani. Korban Esko Pascarelli dalam posisi tertidur, lalu saksi Rizka Sintiani kembali menusuk kaki kanan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkap rangkaian peristiwa penganiayaan yang dilakukan Brigadir Rizka Sintiani terhadap suaminya Brigadir Esko. Dalam dakwaan JPU dijelaskan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan. Setelah menghabisi nyawa suaminya, Brigadir Rizka memindahkan tubuh korban ke kamar adiknya. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kamar anak pertama mereka, tempat korban beristirahat, pada Selasa, 19 Agustus 2025, malam. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul dan menusuk beberapa bagian tubuh laki yang menikahinya 2018 lalu hingga meregang nyawa. Salah satu anak korban sempat melihat ibunya mencubit pantat dan mulut ayahnya yang saat itu sudah terbaring di lantai kamar. Melihat anaknya ada di sana, Rizka meminta untuk tidak membicarakan peristiwa itu ke orang lain. Anak korban dan terdakwa juga melihat pada saat itu Sayun, Nuraini, Fauzi dan Dani bersama dengan Rizka berkumpul di kamar tersebut. Setelah peristiwa penganiayaan tersebut, anak korban juga sempat melihat ayahnya tertidur dengan menggunakan singlet dan tertutup selimut di kamar Dani, terdakwa lain dalam kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap keempat terdakwa yang turut membantu Rizka pada saat itu, mereka mengetahui banyak terkait peristiwa penganiayaan yang berujung kematian tersebut. Keempat terdakwa yang membantu Rizka ini didakwa dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Yungto pasal 20 huruf C, atau pasal 458 ayat 1, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau diancam dengan tindak pidana pasal-pasal 270 Yungto pasal 20 huruf C. Esko Pascarelli terbangun dan duduk di kasur, kemudian saksi Rizka Sintiani dan dalam keadaan marah masuk ke dalam kamar anak saksi Harsala Karama Arali alias Ima dan langsung memukul seluruh tubuh korban Esko Pascarelli hingga korban Esko Pascarelli terjatuh di lantai. Setelah itu saksi Rizka Sintiani langsung menginjak rumah tim menendang pinggang sebelah kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban Esko Pascarelli. Rizka Sintiani mengambil sebuah bukit di atas rak penyimpanan alat sekolah di kamar, lalu menusuk kaki kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting dan mengenai pada bagian telapak kaki kiri korban Esko Pascarelli. Pada saat itu korban Esko Pascarelli mencoba menangkis serangan dari saksi Rizka Sintiani. Korban Esko Pascarelli dalam posisi tertidur, lalu saksi Rizka Sintiani kembali menusuk kaki kanan bagian betis korban Esko Pascarelli yang menggunakan gunting sebanyak 1 kali dan kembali menusuk telapak kaki kanan korban Esko Pascarelli dengan menggunakan gunting, lalu saksi Rizka Sintiani menusuk wajah korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting, namun korban Esko Pascarelli menghindar dan mengenai telinga kiri korban Esko Pascarelli. Saksi Rizka Sintiani kembali menusuk telinga korban dengan menggunakan gunting. Saksi Rizka kembali memukul saksi korban Esko dan menggunakan benda tumpul di bagian kepala belakang korban Esko Pascarelli. Pada saat itu korban dalam posisi tengkurap. Saksi Rizka kembali memukul pada bagian kepala belakang korban Esko Pascarelli dengan menggunakan benda tumpul dengan arah memanjang. Pada saat itu korban Esko Pascarelli dalam posisi tengkurap. Bahwa anak Harsala Karama Arali alias Ima saat itu sedang berada di dalam rumah melihat saksi Rizka Sintiani mencubit pantat dan mulut korban Esko Pascarelli dengan menggunakan kedua tangan. Pada saat itu korban Esko Pascarelli terbaring di lantai kamar. Setelah itu saksi Rizka Sintiani berkata kepada saksi Harsala Karama Arali alias Ima untuk tidak membicarakan hal itu kepada orang lain. Selanjutnya anak saksi Harsala Karama Arali melihat terdakwa 1 Sayun alias Haji Sayun, terdakwa 2 Nur Eni alias Haji Nur, terdakwa 3 Fauzi alias Oji, terdakwa 4 dan Rizka datang dan berduduk bersama saksi Rizka Sintiani di dalam kamar anak saksi Harsala Karama Arali alias Imam. Mereka berbicara dan berbisik-bisik.
pencegahannya anak saksi anak secara karena lintas bermain ke rumah Ica melihat terdakwa 1 Haji Seon, terdakwa 2 Hajar Nur Aidina Sadi, Hajar Nur, terdakwa 3 Fauji Alasugi, terdakwa 4 dan Dirga datang dan berada di samping korban Esko Pascarelli dengan posisi tidur dengan bernas selimut dan baju singlet di kamar terdakwa 4 dan Dirga. Anak saksi Farzana Talma Arali alias Syara melihat terdakwa 1 Sayon alias Haji Seon, terdakwa 2 Hajar Nur, terdakwa 3 Fauji alias Oji, terdakwa 4 dan Dirga menggendong korban Esko Pascarelli. Tidak tahu dibawa kemana. Pengelola pemeriksaan psikologi Tamrin Pusaka Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.